Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan tamyiz. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu tamyiz. Kemudian yang kedua, apa itu mumayyaz. Dan kita perlu ulangi sebentar bahwa tamyiz itu adalah isim nasab, isim nakirah nasab yang disebutkan untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih belum jelas. Taib. Kemudian yang kedua bahwa isim yang terletak setelah angka itu disebut dengan tamyiz. Atau salah satu di antara ciri tanda tamyiz adalah jika isim itu terletak setelah angka, jatuh setelah angka, atau jatuh setelah jarak, atau jatuh setelah timbangan, atau jatuh setelah takaran. Maka jika isim terletak di antara empat ini, maka dia sebagai tamyiz. Nah, jarak, timbangan, takaran itu disebut dengan mumayyaz dan namanya mumayyaz malfud, yaitu mumayyaz yang disebutkan tamyiznya dalam sebuah kalimat. Baik, sekarang kita masuk pada halaman yang ke-86. Masih pada pembahasan mumayyaz. Yang mana mumayyaz sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa mumayyaz itu ada dua. Yang pertama mumayyaz malfud. Mumayyaz malfud huwa at-tamyizul ladzi dzukiral mumayyazu. Tamyiz yang disebutkan mumayyaznya atau mumayyaz yang ada tamyiznya disebutkan dalam sebuah kalimat. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Mumayyazun malhudun. Mumayyazun malhudun ay la yudhkarul mumayyazu. La yudhkarul mumayyazu. Berarti ini kebalikan dengan yang pertama. Kalau yang pertama, tamyizul malfud adalah al-mumayyaz, tamyiz dzukiral mumayyaz. Ada tamyiz, ada mumayyaz. Nah, kalau malhud, mumayyaz malhud huwa la yudhkarul mumayyazu. Mumayyaznya tidak disebutkan. Maknanya apa? At-tamyizu la yudhkarul mumayyazu fil kalam. Jadi ada isim nasab yang berkedudukan sebagai tamyiz tapi tidak ada mumayyaznya. Ini yang dimaksud dengan mumayyazun malhud. Mumayyazun malhud huwa at-tamyizul ladzi la yudhkarul mumayyazu fil kalam. Bahwasanya mumayyaz malhud adalah tamyiz yang tidak disebutkan mumayyaznya dalam sebuah kalimat. Dengan gambaran contoh tadi, bahwa ada dalam susunan sebuah kalimat ada isim nasab yang berkedudukan sebagai tamyiz tapi tidak ada mumayyaznya. Nah, ini disebut dengan mumayyaz malhud. Taib, wa yakunu tamyizu muhawwalan anil mubtada'i awil fa'ili awil maf'uli bihi. Taib, wa yakunu tamyizu, maka tamyiznya muhawwalan, merupakan gantian, rubahan dari mubtada atau dari fa'il atau dari maf'ul bih. Taib. Sekarang kita akan bahas pelan-pelan kalimat wa yakunu tamyizu muhawwalan anil mubtada. Bahwasanya tamyiznya itu merupakan gantian
dari mubtada. Atau tamyiznya ini gantian dari fa'il atau gantian dari maf'ul bi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari kalimat wa yakunu tamyizu muhawwalan anil mubtada. Tamyiznya itu terkadang rubahan gantian dari mubtada. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mendapati sebuah kalimat isim nakirah, kemudian nasab yang berkedudukan sebagai tamyiz, maka bisa jadi tamyiznya ini adalah berasal dari susunan mubtada dan khobar yang dirubah menjadi tamyiz. Asalnya tamyiz ini adalah berkedudukan sebagai mubtada. Ini asalnya, kemudian dirubah, diganti kedudukannya menjadi tamyiz. Nah, ini yang dimaksud dengan muhawwalan anil mubtada. Fayakunu tamyizu muhawwalan anil mubtada. Tamyiznya ini rubahan dari mubtada. Asalnya dia adalah berkedudukan sebagai mubtada, lalu diganti posisinya menjadi tamyiz. Nah, contohnya adalah dalam kita contoh ke kitabnya dulu. Contoh yang pertama di situ adalah misal al-mudarrisu aktsaru minat talibi khibratan. Al-mudarrisu aktsaru minat talibi khibratan. Seorang guru itu paling banyak pengalamannya daripada seorang murid. Taib. Al-mudarrisu marfu' sebagai mubtada. Kemudian aktsaru marfu' sebagai khobar. Khibratan nasab sebagai tamyiz. Wa aslul jumlati, dan asal dari kalimat itu adalah khibratul mudarrisi aktsaru min khibratit talibi. Perhatikan di situ pada kalimat khibratan berkedudukan sebagai tamyiz nasab. Nah, asal dari kalimat ini adalah khibratul mudarrisi. Kata khibratan yang menjadi tamyiz asalnya adalah khibratul mudarrisi. Khibratu marfu sebagai mubtada, aktsaru marfu sebagai khobar. Maka posisinya dirubah. Posisinya diganti menjadi tamyiz. Posisinya diganti menjadi tamyiz. Makanya al-mudarrisu aktsaru minat talibi khibratan. Wat tamyizu muhawwalun an mubtada'in. Dan tamyiznya ini adalah merupakan gantian rubahan dari mubtada. Taib, itu yang dimaksud dengan gantian daripada mubtada. Nah, tapi sekarang kita memberikan ciri sehingga bisa kita mengenal, kita bisa mengetahui bahwasanya yang ini tamyiznya adalah gantian daripada mubtada. Sangat mudah. Yaitu kaidahnya adalah idza waqa'a ba'da yani ismun mansubun nakiratun waqa'a ba'da ismit tafdil mansubun tamyizun muhawwalun anil mubtada. Jadi ciri tanda bahwasanya tamyiz ini adalah merupakan rubahan, asalnya merupakan dari susunan mubtada dan khobar, adalah apabila isim nakirah nasab terletak setelah isim tafdil. Maka kaidahnya di sini adalah jika ada isim nakirah nasab
terletak setelah isim tafdil, maka itulah yang disebut dengan tamyiz. Nasab sebagai tamyiz, yang mana gantian asalnya dari susunan mubtada dan khobar. Baik, contoh yang lain. Allah mengatakan, ana aktsaru minka malan wa waladan. Ana aktsaru minka malan wa waladan. Ana aktsaru minka malan wa waladan. Ana fi mali rafin mubtada, aktsaru marfu sebagai khobar, malan manasab sebagai tamyiz. Nah, perhatikan di situ. Pada kalimat ana aktsaru minka malan, malan ismun nakiratun, waqa'a ba'da ismi tafdil. Dia terletak setelah isim tafdil, yaitu pada aktsaru. Maka malan mansubun tamyiz. Ini yang kedua. Bahwasanya malan ini asalnya dia mubtada yang dirubah menjadi tamyiz. Nah, asalnya adalah mali aktsaru min malika. Mali aktsaru min malika. Hartaku itu lebih banyak dari harta kamu. Itu adalah asal-asalnya. Taib. Wa kadzalika misal akhar, contoh yang lainnya adalah misal Aisyatu aktsaru min Zainab ilman. Aisyatu aktsaru min Zainaba ilman. Aisyatu marfu sebagai mubtada, aktsaru marfu sebagai khabar. Ilman nasab sebagai tamyiz. Ismun nakirah waqa'a ba'da ismi tafdhil mansub tamyiz. Taib. Maka malan asalnya ilman asalnya adalah dia sebagai mubtada. Wa aslul kalimah ma ilmu Aisyata aktsaru min ilmi Zainab. Baik, fahadihi hiya. Itu adalah ciri tanda bahwasannya tamyiz gantian daripada mubtada, yang mana disebut dengan mumayyiz malhud. Mumayyiz malhud adalah at-tamyizul ladzi la yudkaru al-mumayyizu fil kalam. Wa tamyizu imma muhawwalun anil mubtada. Dengan ciri tadi. Taib. Yang kedua, wa yakunu tamyizu muhawwalan anil fa'ili, atau tamyiznya itu gantian dari fa'il, gantian daripada fa'il. Taib. Contoh yang kedua di sini adalah taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun nafsan. Nafsan tamyizun mansubun bil fathati. Nafsan nasab tamyiz dengan fathah. Nah, di situ Muhammadun, taba Muhammadun nafsan, Muhammadun marfu sebagai fa'il dari taba, kemudian nafsan nasab berkedudukan sebagai tamyiz. Mana mumayyiznya? La yudkaru fil kalam. Falidzalika tusamma mumayyiz malhud. Yani at-tamyiz alladzi la yudkaru al-mumayyiz. Dan kata nafsan ini asalnya adalah fa'il. Nafsan ini asalnya adalah fa'il. Kemudian dirubah menjadi tamyiz. Baik, perhatikan pada
kalimat di situ. Wa aslul jumlati. Asal kalimatnya adalah tabat nafsu Muhammadin. Tabat nafsu Muhammadin. Maka nafsu marfu sebagai fa'il, Muhammadin fi majrur karena mudhafun ilaih. Nah, kata nafsun ini adalah sebagai fa'il dan itu asalnya. Kemudian dirubah susunannya menjadi tamyiz. Nah, sekarang wat tamyizu muhawwalun anil fa'il, dan tamyiznya itu rubahan dari fa'il. Asalnya adalah fa'il. Tapi sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini adalah tamyiz yang asalnya dari fa'il. Asalnya dari fa'il. Dari mana kita mengetahuinya? Maka gampang. Taib. Yang pertama adalah apabila ada isim nasab yang bersama fi'il lazim yadullu ala sifat. Apabila ada isim nasab yang bersama fi'il lazim menunjukkan arti sifat. Berarti jika ada isim nasab kemudian bersama fi'il yang lazim tapi menunjukkan arti sifat, maka isim nasab ini berkedudukan sebagai tamyiz yang asalnya dia fa'il. Tayyib. Contoh. Kita bikin contoh. Jamula. Jamula ini adalah fi'il lazim yadulu ala sifat. Jamula itu artinya bagus, indah, cantik. Tayyib. Kita susun menjadi sebuah kalimat yang mana ada tamyiznya. Jamula aliyun wajhan. Jamula aliyun wajhan. Perhatikan pada susunan kalimat ini. Jamula aliyun wajhan. Maka jamula ini fi'il lazim yadulu ala sifat. Fil haqiqati la yahtaju ila ismin mansub. Dia tidak butuh kepada isim yang dinasab. La yahtaju abadan. Itu asalnya. Taib. Kemudian ketika ada isim yang nasab, maka dia berkedudukan sebagai tamyiz yang gantian daripada fa'il, rubahan dari fa'il. Maka jamula aliyun wajahan, aliyun marfu' sebagai fa'il dari jamula, wajahan mansub sebagai tamyiz. Nah, asal kalimatnya wajhan ini yang menjadi fa'il. Asalnya berarti jamula wajhu aliyin. Jamula wajhu aliyin. Ali itu wajahnya ganteng. Baik. Misalul akhar, misalul thani. Misal yang lainnya adalah syarufa. Syarufa ini artinya mulia. Sifat. Lazim ya dulu ala sifat. Baik. Kita susun menjadi sebuah kalimat yang ada tamyiznya. Syarufa Muhammadun akhlaqan. Syarufa Muhammadun akhlaqan. Muhammadun marfu sebagai fa'il, akhlaqan mansub sebagai tamyiz. Limada? Kenapa? Karena isim nasab nakirah bersama fi'il yang lazim yadulu ala sifat. Wa asluha, dan asalnya dia adalah sebagai fa'il. Asalnya, yaitu kalau kita kembali kepada asalnya maka syarufa akhlaqu Muhammadin. Akhlaknya Muhammad itu mulia. Dan seterusnya. Silakan bisa dikembangkan kepada
contoh yang lainnya. Yang penting kaidahnya tadi, yaitu isim fi'il lazim yang menunjukkan arti sifat, kemudian dikasih fa'ilnya, baru dikasih tamyiz yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan itu apa? Baik. Nah, ini adalah tamyiz, ciri tamyiz yang gantian dari fa'il. Baik. Kemudian yang ketiga, au wa yakunu tamyizu muhawwalan anil maf'uli bihi, atau tamyiznya itu gantian dari maf'ulun bi. Asalnya dia nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, namun dirubah posisinya menjadi tamyiz. Contohnya di situ adalah gharastul arda syajaran. Gharastul arda syajaran. Saya menanam tanah pohon. Syajaran tamyizun mansubun bil fathati. Wa aslul jumlati gharastu syajaral ardi. Wa tamyizu muhawwalun anil maf'uli bihi. Taib. Sekarang yang ketiga adalah tamyiz muhawwalun anil maf'uli bihi. Tamyiz yang mumayyaznya atau tamyiznya rubahan dari maf'ulun bih. Sebenarnya cara menyusun kalimat ini sangat mudah sekali, yaitu kita bisa menyusun sebuah kalimat yaitu fi'il yang muta'addi, kemudian mendatangkan maf'ul bih dan bentuknya, susunannya bentuk mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Maka mudhaf ilaihnya dijadikan maf'ul bih dan mudhafnya dijadikan tamyiz. Kalau kita perhatikan di situ, kalau kita perhatikan pada contoh yang ada disebutkan oleh musannif adalah gharastul arda syajaran. Asal kalimatnya adalah gharastu syajaral ardi. Berarti gharastu syajaral ardi, syajara nasab sebagai maf'ul bih wa huwal mudhaf, al ardi majrurun mudhafun ilai. Berarti dirubah posisinya, al arda menjadi maf'ul bih, syajaran menjadi tamyiz. Maka itu yang dimaksud dengan gantian daripada maf'ulun bi. Baik. Contoh lagi adalah wa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarnal arda uyunan. Wa kalimat fa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarna, na sebagai fa'il, al arda sebagai maf'ul bih, uyunan nasab sebagai tamyiz. Nah, uyunan ini pada asalnya dia sebagai maf'ul bih, al arda dia menjadi mudhafun ilai. Wa aslul kalimah, dan asal kalimatnya adalah wa fajjarna uyunal ardi. Uyunal ardi. Taib. Itu adalah cara untuk menyusun tamyiz yang gantian daripada maf'ulun bih, yaitu dengan cara maf'ul bih itu didatangkan bentuk susunan mudhafun ilaih. Kemudian mudhafnya dijadikan tamyiz, mudhaf ilaihnya dijadikan maf'ul bih. Kalau kita perhatikan contohnya semacam itu. Maka inilah yang disebut dengan mumayyaz malhud. Sekali lagi, mumayyaz malhud adalah at-tamyiz alladhi la yudhkarul mumayyazu fil kalam. Yaitu bahwasanya tamyiz yang tidak disebutkan mumayyaznya dalam sebuah kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri adalah tamyiz gantian daripada mubtada adalah apabila dia terletak setelah isim tafdil. Yang kedua, gantian daripada fa'il apabila isim nasab bersama fi'il lazim yang muta'addi menunjukkan arti sifat. Yang ketiga, tamyiz yang gantian daripada maf'ul bih adalah
bentuk susunan maf'ul bih mudhaf mudhafun ilaih, dan mudhafnya dijadikan tamyiz, mudhaf ilaihnya dijadikan maf'ulun bih. Itu adalah cara untuk mengetahui bahwasanya tamyiznya itu adalah gantian daripada fa'il, atau gantian daripada maf'ul bih, atau gantian daripada fa'ilnya. Maka ini yang harus kita perhatikan ketika menentukan ini gantian dari fa'il ataupun dari mubtada ataupun dari maf'ulun bih. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.